Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Sipa dari kelas 11 TKJ 2 asal sekolah SMK Negeri 2 Purwakarta. Di video kali ini saya akan membahas network fundamental. Nanti kita akan mulai dari jaringan komputer, protokol, IP address, dan subnetting. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Materi pertama adalah jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah beberapa komputer yang saling berhubungan atau terhubung sehingga komputer tersebut saling bertukar data. Di sini saya ada contoh topologinya. Di sini ada klien-klien. Gimana sih supaya mereka bisa saling terhubung atau berkomunikasi? Di sini ada switch yang fungsinya menghubungkan satu komputer atau lebih supaya bisa terhubung ke LAN. Nah, di sini ada server. Dia fungsinya memberi layanan supaya komputer klien ini dapat mengakses melalui website. Di dalam satu switch, satu network. Nah, kalau ke network yang lain dihubungkan oleh perangkat router. Karena router ini fungsinya menghubungkan network yang lain. Ini contoh router yang terhubung ke ISP. ISP adalah Internet Service Provider. Jadi bisa saling bertukar data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di sini ada jaringan komputer sederhana. Supaya bisa saling berhubungan, kita harus membeli kabel UTP. Dari kabelan ini, kita nanti nyolok dari PC1 ke port client 2 ini. Contoh, PC1 dan PC2 ini terhubung kabel. Baru istilahnya menghubungkan media penghubungnya dulu, yaitu medianya kabel. Nah, supaya bisa saling berkomunikasi, jaringan itu harus kita kasih yang namanya IP address. IP address adalah alamat IP. IP address nama dalam jaringan, contohnya 192.168.1.1. Nah, ini sudah terhubung, jadi bisa saling berkomunikasi, entah pertukaran data, foto, dan lain-lainnya. Jadi, ini adalah jaringan komputer sederhana. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu OSI layer. OSI layer adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization di Eropa tahun 1977. OSI layer adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Oke. OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Di sini ada cara kerjanya. Nah, kalau ini itu supaya kita bisa cepat menghafalkannya. Anak itu application, Pak itu presentation, soleh itu session, tidak itu transport, nakal itu network, dan itu data link, pandai itu physical. Di sini, cara kerja application adalah mengizinkan pengguna untuk saling mengirim dan mengakses file jaringan. Kalau presentation, itu data tersebut akan diubah menjadi format jaringan. Session, untuk membangun komputer antar klien, komunikasi berklien. Kalau yang keempat itu transport, untuk data dalam jaringan tersebut akan diubah menjadi paket-paket yang lebih kecil agar bisa dikirim. Yang
Kelima, ada network. Sebagai mengirim IP address ke tujuannya. Keenam, ada data link, yaitu menautkan link IP address. Yang terakhir ada physical, yaitu media pengirimnya melalui via apa? Misalnya melalui via kabel, UTP, fiber, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu protokol dan port. Protokol adalah menentukan prosedur pengiriman data. Protokol dibagi menjadi dua, TPC dan UDP. Perbedaan TPC itu singkatan TPC adalah Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol. Perbedaannya, TPC adalah protokol berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. TPC digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut 3-way handshake. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Port digunakan untuk menjalankan servis pada komunikasi jaringan. Terdapat total 65535 dengan klasifikasi sebagai berikut. 0 sampai 1023 itu port umum. 1024 sampai 49151 itu adalah port umum tapi harus daftar dulu. Kalau 49152 65535 itu port sementara atau port pribadi. Oke, ke materi selanjutnya yaitu IP dan MAC address. MAC address adalah alamat jaringan pada lapisan data link layer 2 dalam OSI layer 7 layer model. Dalam sebuah komputer, MAC address ditetapkan ke sebuah kartu jaringan. MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IP address. IP address adalah Internet Protocol. Address untuk komunikasi antar perangkat jaringan. IPv4 total bitnya adalah 32 bit dan terdiri dari dua bagian. IPv4 terbagi menjadi 4 oktet, dan setiap oktetnya yaitu 8 bit. Jumlah max hostnya 4294967 Oke, IPv4 itu ada pembagian kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu oktet pertama yaitu network ID. Oktet kedua sampai keempat itu hostnya. Di kelas B ini, oktet pertama dan kedua itu networknya, oktet ketiga dan empat itu hostnya. Kelas C itu oktet pertama sampai ketiga itu network, dan yang terakhir itu hostnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IP public dan private. IP public adalah alamat IP yang dapat diakses oleh semua perangkat yang terhubung ke internet. IP public bersifat unik dan dapat dilihat oleh semua orang. IP public digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet, mengakses layanan online, dan bertukar data dengan perangkat di seluruh dunia. IP public berasal dari Internet Service Provider (ISP) yang digunakan. IP private, alamat IP yang hanya dapat diakses oleh perangkat dalam jaringan lokal. IP private digunakan untuk komunikasi lokal di dalam jaringan, memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk terhubung dengan aman satu sama lain. IP private tidak dapat diakses menggunakan jaringan internet secara langsung.
Oke, materi terakhir adalah subnetting. Subnetting adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address. Host atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung, tanpa router atau routing. Subnet ditulis dalam format 32 bit seperti IP atau dalam bentuk desimal. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.